Kebakaran melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura Pati, Jawa Tengah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Selanjutnya, Indra dan pemirsa, kapal kargo yang mengangkut ratusan kontainer karam di perairan Kepulauan Riau. Diduga kapal karam akibat kebocoran di ruang haluan kapal. Evakuasi terhadap 9 kru kapal Golden Star 1 berbendera Tanzania oleh petugas KSOP Batam berlangsung dramatis. Kapal ini berlayar dari Singapura menuju Pasir Gudang, Malaysia. Petugas Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan KSOP Batam berjibaku menyelamatkan kru kapal. Kapal Golden Star dilaporkan mengalami kebocoran parah di bagian forepeak atau ruang haluan kapal. Akibatnya sebanyak 107 kontainer mengapung dan hanyut di laut lepas. Kondisi ini berpotensi membahayakan lalu lintas pelayaran di Selat Singapura yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Dan KSOP Batam langsung mengerahkan kapal patroli untuk yang pertama dilakukan adalah melakukan penyelamatan terhadap kru kapal yang saat kejadian tersebut sudah lompat jatuh ke laut, dan 9 kru tersebut kemudian dilakukan penyelamatan oleh KNP 376. Petugas KSOP bersama instansi terkait lainnya terus melakukan evakuasi terhadap kontainer yang masih mengapung di laut. Sementara 9 kru kapal sudah mendapat penanganan medis di salah satu rumah sakit swasta di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita haji, pemirsa. Kementerian Haji dan Umroh terus mengawal proses kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Arab Saudi menuju tanah air. Sebanyak 28 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi dengan total 11.120 orang yang terdiri dari jemaah dan juga petugas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 kloter telah tiba di Indonesia dengan total lebih dari 7.000 orang. Selain jemaah reguler, kepulangan jemaah haji khusus juga terus berlangsung. Dan 112 petugas, sehingga total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan mencapai 11.120 orang, dan dari jumlah tersebut sebanyak 19 kloter telah tiba di tanah air dengan 7.512 jemaah dan 76 petugas, dan dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia tercatat sebanyak 7.500. Sebanyak 99.000 jemaah haji Indonesia gelombang kedua bergerak dari Mekah ke Madinah menggunakan transportasi bus yang dijadwalkan sejak 7 Juni 2026 mendatang. Tim pengawas haji DPR RI Muhammad Abdul Aziz Saifuddin mendorong Kementerian Haji dan Umroh serta kesiapan daerah kerja di Madinah melakukan sinkronisasi jadwal kedatangan dan kepulangan jemaah untuk mencegah keterlambatan serta penumpukan. Tim UAS meminta kepastian seluruh layanan bagi 99.800 jemaah Indonesia yang akan tiba di Madinah berjalan optimal. Tim UAS berharap adanya perhatian khusus terhadap pergerakan jemaah selama berada di Madinah, terutama kesempatan beribadah di Raudhah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad. Jangan sampai ada namanya keterlambatan, termasuk juga tadi para jamaah ketika sudah datang ke Madinah jangan sampai harus menunggu lama sampai berjam-jam karena kamarnya diisi oleh negara lain. Maka dipastikan koordinasi antara Kementerian Haji Indonesia dengan juga Syarikah dan juga pihak hotel itu bagaimana jadwal ini harus tertib. Jangan sampai ketika sudah didorong dari Mekah ke Madinah dan sampai sini masih ada kamar-kamar untuk jemaah haji Indonesia ini diisi oleh jemaah dari negara lain. Nah, ini membuat sekuennya terhambat, masalah konsumsi, Mak. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Malam Minggu menjadi waktu yang tepat bagi Anda yang ingin berkunjung ke Taman Bendera Pusaka. Karena setiap Sabtu malam akan ada pertunjukan yang bertajuk Cahaya Pusaka Nusantara.
Beginilah keindahan pertunjukan lighting spektakuler saat uji perdana di Taman Bendera Pusaka Blok M Jakarta Selatan pada Sabtu 16 Mei lalu. Sesuai dengan namanya, pertunjukan ini menampilkan permainan lampu, musik, dan air mancur yang digelar di area danau. Pertunjukan Cahaya Pusaka Nusantara akan meramaikan malam minggu di Taman Bendera Pusaka. Ya pemirsa, akhir pekan ini beberapa event besar sekaligus digelar di Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta Pusat. Ada beragam event yang digelar di kawasan GBK hari ini dan besok. Mulai dari konser musik, turnamen bulu tangkis internasional, hingga kompetisi e-sport. Dan pemirsa, dengan digelarnya sejumlah event besar sekaligus kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tampaknya akan ramai di akhir pekan ini baik di area venue maupun lalu lintas sekitar. Bagi Anda yang berencana bepergian dan melintasi kawasan GBK akhir pekan ini, disarankan untuk bijak memiliki ataupun memilih transportasi umum supaya tidak terjebak macet. Hasil drawing ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026 resmi diumumkan dengan menempatkan dua wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda dan Persib Bandung di grup yang penuh tim kuat Asia Tenggara. Kedua tim optimis mampu bersaing meski harus menghadapi sejumlah favorit juara. Drawing ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026 menempatkan Borneo FC Samarinda di grup A bersama juara Thailand Buriram United, Ratchaburi, Kuching City, dan Tampines Rovers. Sementara Persib Bandung berada di grup B yang dihuni Port FC, Johor Darul Takzim FC, Lion City Sailors FC, dan Chong An Hanoi FC. Juara Super League, Persib Bandung menilai seluruh tim di fase grup merupakan lawan berat. Fokus utama tim saat ini adalah memaksimalkan masa pramusim dan menjaga kondisi fisik pemain di tengah padatnya jadwal kompetisi. Bagaimana kita bisa mengatasi tingkat kelelahan ya, karena memang kalau dilihat tahun depan tuh kita akan bermain di 4 kompetisi yang berbeda, jadi termasuk salah satunya Shopee Cup. Kalau dilihat tadi hasil drawing, rasanya hampir semua tim yang ada di grup kita tuh berat-berat, jadi kita harus memaksimalkan di pre-season ini bagaimana kita bisa berbicara jauh lebih banyak nanti di shop. Terkait dengan keikutsertaan pertama kita, ya kita happy lah. Dan ini pertama kalinya Persib ikut 4 kompetisi. So for sure kita akan belajar banyak hal gitu ya. Jadi kita juga sangat antusias dan kita lagi preparasi lah untuk 4 kompetisi ini apa yang akan kita lakukan ke depan. Di kubu Borneo FC, para pemain menegaskan tidak akan meremehkan satupun lawan di fase grup. Meski mengakui Buriram United menjadi tim yang paling menonjol, Borneo FC tetap menargetkan prestasi tertinggi dan siap bersaing di level regional. Menurut saya sih semuanya tim akan sulit, kita nggak bisa menganggap sepele semua ya. Yang penting kami Borneo FC siap untuk pertandingan di Shopee Cup nanti. ASEAN Club Championship Shopee 2026 akan bergulir mulai akhir Juli hingga Desember mendatang. Turnamen ini menjadi ajang persaingan 14 klub terbaik dari 7 negara ASEAN untuk memburu gelar juara kawasan. Dari Jakarta, Aya Nufus, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Aksi anarkis terjadi saat dua kelompok remaja terlibat tawuran di Bekasi, Jawa Barat. Satu korban tewas akibat sabetan senjata tajam. Dua kelompok remaja antar kampung terlibat aksi tawuran dengan senjata tajam di Jalan Underpass Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kejadian ini, seorang remaja tewas dengan luka di sekujur tubuh akibat terkena senjata tajam. Pihak kepolisian memburu pelaku dan berhasil mengamankan 8 orang beserta sejumlah senjata tajam. Tadi kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah mengamankan 8 orang. Namun demikian masih dalam pemeriksaan untuk menentukan apa peran masing-masing dari mereka.
Kedelapan orang pelaku tawuran kini sedang dimintai keterangan oleh petugas kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arlisa Hadi. Saya Indra Setiabudi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.